Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang coba kalian saling berhadapan dengan teman sebelahnya. Ya, silakan coba cek kerapihan dari temannya masing-masing. Dari atas sampai bawah, jika masih ada yang belum rapi, silakan dikasih tahu supaya dirapikan. Sudah rapi semua, cantik, ganteng. Nah, sekarang cek coba kebersihan di kolong-kolong di sekitarnya. Ada sampah atau tidak? Tidak. Tidak ada. Bagus ya. Ya, sekarang silakan dilanjut untuk berdoa. Rafli, pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Ibu cek kehadirannya dulu ya. Untuk clue hari ini, apa nih enaknya? Tentang materi matematika ya, siap? Siap. Untuk yang pertama, Ajeng. Oh, bagus. Anggun? Porogapi, suaranya kecil banget ya. Delita? Bagus. Divi? Ya. Gina? Betul. Ilham? Kemudian di sini ada Nagista. Puspitasari nggak masuk? Apa masuk nih? Enggak lagi. Kenapa? Alfa lagi. Berikutnya Putri Komalasari. SPLDV bagus. Quinsa. Akar. Rafli. Eksponen. Retno. Logaritma bagus-bagus. Roisa. Geometri. Shirley. Betul. Hovifa Nurul Aini. Statistika. Sufian masuk nggak Rafli? Enggak lagi ya. Ini yang sering Puspita sama Sufian. Nanti tolong dikasih tahu ya supaya rajin berikutnya. Ya. Baik, udah Ibu cek semua. Ya. Materi kali ini adalah barisan dan deret. Ya. Materi melanjutkan dari kemarin setelah kalian melaksanakan ASTS ganjil. Gimana hasilnya kemarin? Bagus apa tidak? Oh tidak, berarti nanti ada perbaikan berikutnya ya. Ibu harap yang sekarang nanti bagus. Ya, ya untuk hari ini materinya yaitu barisan dan deret aritmetika dengan submateri yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai barisan aritmetika. Ya. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Masih ingat dengan tepuk siap? Masih. Ya, sekarang kita coba konsentrasi kalian. Ya, tepuk siap ya. Pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. 1, Yes. 3, Semangat. 4, Konsentrasi. 2. Siap. Berarti masih belum fokus. Ibu coba satu kali lagi ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 3. Semangat apa konsentrasi? Iya, berarti belum konsentrasi. Ibu cek lagi. Tepuk 1, tepuk 2, Siap. tepuk 3, Semangat. tepuk 5, Siap belajar. 1, Yes. 1, Yes. 2. Siap. Cukup? Sepertinya cukup ya. Udah siap semua karena udah komplit ya. Sekarang kita lanjut berikutnya. Ya, coba Ibu awali dengan pertanyaan yang ini. Apa yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya? Masih pada ingat apa tidak setelah ujian? Masih. Materinya apa aja coba? SPLDV. Terus? Boleh. Ada lagi? Akar. Boleh. Eksponen. Boleh. Ya, masih pada ingat alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang ya, Ibu bertanya lagi.
ada pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang barisan dan deret, kemudian bagaimana bentuk umum barisan aritmetika. Setelah itu, sebutkan kegunaan barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang bisa menjawab apa tidak? Saya, Bu. Oh, boleh. Queen, silakan boleh berdiri dan sebutkan. Barisan adalah bilangan yang disusun secara berurutan dari kiri ke kanan dengan pola yang tertentu. Kalau misalkan barisan aritmatika dan kegunaannya saya belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Udah, nggak apa-apa ya. Kasih tepuk tangan buat Queen. Oh. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita pelajari dan selanjutnya. Udah tahu aja, udah bagus ya. Ada lagi yang mau menjawab? Saya mau tahu tentang deret. Oh, boleh. Silakan disebutkan, Retno. Deret adalah hasil penjumlahan dari anggota dalam barisan tertentu. Biasanya kalau barisan lambangnya UN, sedangkan deret SN. Oh iya, betul sekali ya. Betul sekali apa yang dibilang dengan Retno. Nah, untuk mengetahui, katanya bisa untuk kegunaannya mah barisan aritmatika nggak tahu, Bu. Nah, kita pelajari dari video yang Ibu akan putarkan. Ya, silakan disimak. Jadi nanti kalian tahu kegunaannya untuk apa. Ya. Ibu setel dulu. Silakan disimak dulu ya videonya ya. Aritmatika. Ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha, misalnya perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung, jadi kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Misalnya, kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal yang ditabung setiap bulannya tetap. Kamu ingin tahu berapa besar kamu harus menyisihkan uang pada bulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sudah disimak videonya? Kira-kira buat apa tadi kegunaannya? Oh, betul. Untuk menghitung skala keuntungan dan juga untuk apa lagi tadi? Kerugian, kemudian menghitung banyaknya apa tabungan ya. Boleh. Dan sebenarnya masih banyak lagi, nanti kalian didiskusikan dalam LKPD ya. Ya, untuk yang berikutnya. Ya, coba. Ada yang masih ingat dengan pola bilangan? Coba jelaskan apa pola bilangan itu. Pola bilangan merupakan susunan angka yang membentuk pola tertentu atau memiliki aturan tersendiri dalam penyusunannya. Iya betul. Coba Ilham sebutkan. Kalau dalam kesehariannya nih, ya pola bilangan itu untuk apa? Speedometer, Bu. Speedometer. Tahu speedometer tahu semua? Tahu. Tahu. Biasanya ada angka apa aja? Oh, 20, 40, 60. Nah, itu merupakan dari pola bilangan. Ya, jelas ya. Sekarang, tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, setelah kita belajar nanti diharapkan ya kalian ini dapat membedakan barisan dan deret dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan rumus umum barisan aritmatika dengan bahasa sendiri secara jelas. Kemudian dapat melakukan prosedur untuk menentukan nilai suku ke N barisan aritmatika. Yang berikutnya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan kitab karena kurikulumnya merdeka, maka menggunakan menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila. Yang di sini kita ambil yaitu dengan dimensi bernalar kritis, yaitu nanti kalian akan melakukan prosedur menemukan rumus umum barisan aritmetika dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Ya, garis besar pembelajarannya menggunakan PBL. Apa Bu PBL itu? Modelnya problem based learning. Artinya ini singkatnya menggunakan ya kehidupan nyata atau permasalahan nyata dalam proses pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya ada 5 di sini. Ya, yaitu yang pertama orientasi masalah. Nanti kalian dihadapkan satu permasalahan ya yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada
pembagian kelompok yaitu organisasi pendidik, bimbingan penyelidikan. Jadi nanti ketika ada kesulitan kalian boleh bertanya ke ibu ya atau ke guru ya. Mengembangkan dan menyajikan hasil data persentase kelompok ya, karena ibu udah membagi kalian menjadi beberapa kelompok nantinya. Kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kita menyimpulkan bareng-bareng setelah diskusi ya selesai. Ya paham ya? Nanti bisa kita terapkan di pembelajaran. Kemudian ada teknik penilaian, nanti akan kita gunakan. Nanti kalian di dalam proses pembelajaran ini ada penilaiannya apa aja yang dinilai. Yang pertama asesmen diagnostik kognitif. Pertama ada pretest, terakhir ada post test. Kemudian penilaian kinerja itu keterampilan. Kemudian penilaian sikap dan refleksi dan umpan balik. Nanti kalian dalam mengerjakan diskusi kelompok, ibu nilai, jangan sampai enggak ya. Makanya kalian nanti ketika diskusi harus aktif. Karena nanti dilihat sikapnya, keterampilannya, ya seperti apa. Makanya jangan pasif kaliannya. Ini menambahkan nilai nanti, nilai kalian untuk dimasukkan ke dalam buku nilainya ibu. Ya, paham ya? Berikutnya, nah kita lihat dulu sejenak mengenai pretest dulu yuk. Ibu bagikan link Google Form-nya. Bisa kan menggunakannya? Silakan buka HP-nya, ibu bagikan linknya. Kita tes dulu ya. Ya, ibu bagikan ke grup kelas ya. Sudah masuk belum linknya? Sudah. Ya, yang sudah silakan dibuka. Ya, ketika sudah dibuka silakan dikerjakan ya. Kerjakan dulu ya. Diisi sebisanya aja dulu ya, nggak usah tengok kanan kiri karena ini mengetahui kemampuan awal kalian. Sudah diisi? Setelah ini lanjut ya materi berikutnya. Masuk dalam kegiatan inti. Waktunya sebentar lagi. Sudah? Sudah. Sudah dikirim? Sudah? Ada yang belum? 1 menit lagi boleh? Sudah ya? Cukup? Sudah, silakan handphonenya disimpan lagi ya. Nanti kalau misalnya ibu suruh gunakan, silakan digunakan lagi. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Lanjut kegiatan inti. Nah, kegiatan inti kita di sini ya. Kegiatan inti ibu setelah ibu nanti kan udah dikasih tahu nanti ada memunculan masalah. Maka inilah masalah yang akan kita pelajari hari ini ya.
Nanti Ibu akan simak dulu videonya ya, silakan ya. Ibu putarkan dulu videonya. Disimak baik-baik, nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan permasalahan ini. Seorang anak bernama Liu, dia sangat menyukai bercocok tanam. Berbagai macam tanaman ada di rumah. Suatu hari, Liu mulai menanam tanaman buah dan dirawatnya dengan sangat baik. Setiap hari, Liu selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Liu selalu mengamati tinggi pertumbuhan tanaman setiap minggu. Pada minggu pertama, tanaman tersebut memiliki tinggi 3 cm. Pada minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 7 cm. Karena tumbuh subur, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 11 cm pada minggu ketiga. Liu berencana akan mengunjungi rumah nenek dan akan membawa tanaman buah itu untuk diberikan kepada nenek pada minggu ke-12. Wah, nenek pasti akan sangat bahagia. Berapa ya tinggi tanaman tersebut akan diberikan kepada nenek? Nah, sudah disimak ya. Kira-kira sudah ada gambaran apa belum nih? Sudah ada gambaran mengenai permasalahannya? Coba kita cek ya. Nah, apa permasalahan yang ada di dalam video? Kira-kira ada yang bisa menebak atau sudah bisa menjelaskan? Permasalahannya aja apa? Ada? Boleh ini, silakan berdiri. Kira-kira permasalahannya ini yang di dalam video tadi. Cara mengetahui panjang tanaman Liu pada minggu ke-12. Iya, betul. Boleh dituliskan di depan? Boleh. Silakan. Biar teman-teman tahu. Ya, betul sekali ya. Jadi permasalahannya sih sebenarnya ini ya. Bagaimana cara mengetahui panjang tanaman Liu pada minggu ke-12 ketika dia berkunjung ke rumah neneknya. Nah, ini yang akan kita diskusikan dan ini nanti berkaitan dengan pelajaran kita barisan aritmetika. Ya, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kemarin ada kelompok, kita lanjutkan saja. Kelompoknya ada yang aljabar, trigonometri, kalkulus, dan juga ada geometri. 4 kelompok, silakan Divi dengan kawan-kawan, kemudian Aini dengan kawan-kawan. Setelah itu ada Rafli dan kawan-kawan, Quinsa juga dengan kawan-kawan. Silakan duduk berkelompok, 4 kelompok, silakan dengan cepat, boleh. Set, ayo. Boleh, sakti isi semuanya, ayo. Silakan berkelompok. Duduknya ambil posisi yang nyaman ya, silakan. Boleh di sini nih. Boleh. Sini aja nih. Ayo silakan bergabung. Sini boleh. Ayo. Kan kemarin dengan siapa ya di sini? Di sini sama di sini. Boleh. Atau sebelah sana. Ya. Sana. Ayo kelompoknya kemarin nggak berangkat atau gimana? Nggak tahu. Ya silakan di sini. Berarti ke sana ya. Ke sama Rafli. Ke sana nih. Rafli. Ini ada berapa kelompoknya? Ya boleh. Nah, set. Oke. Boleh. Oh, Ibu minta jalannya dulu ya. Oke. Kelompok Rafli, ini LKPD-nya. Berikutnya Retno. Yuk. Kemudian Quinsa, satu laginya kelompok Divi. Ya. Sudah pegang semua LKPD-nya? Nah,
Ibu kasih tahu dulu ya cara singkatnya atau misalnya cara mengerjakannya, maksudnya bukan cara singkat ya, petunjuk singkatnya ya. Di sini ada LKPD yang kalian pegang ya. Petunjuk penggunaannya yang pertama, bacalah LKPD berikut dengan cermat ya, biar nantinya bisa dikerjakan. Kemudian diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu, jangan sampai tidak, jangan pasif, jangan diem aja yang nggak ngerti nanya. Ya. Kemudian tanyakan kepada guru apabila ada kesulitan atau langkah yang nggak paham. Bu ini apa? Jangan sungkan ya. Kemudian yang tiga, lengkapi titik-titik yang ada pada LKPD dan jawablah pertanyaan dengan teliti. Ini di bawahnya kelompoknya ditulis ya, yang nggak masuk nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, atau boleh ditulis tapi ditulis alfa gitu aja ya. Masuk fase pertama, perhatikan, silakan kalian simak video, kan udah menyimak nih, sudah semua kan menyimak. Nanti silakan tuliskan pertanyaannya di sini. Jadi ini tuh menyimak video yang tadi, apa yang diketahui dari masalah tersebut, kemudian yang ditanyakannya apa ya, kalian tuliskan di sini. Berikutnya silakan nanti kalian bagi-bagi tugas biar nanti pas nanti maju presentasi gampang, siapa yang mengarahkan informasi kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini kalian silakan baca ya, sesuai dengan petunjuk tadi. Masalahnya ibu tempelkan di sini ya, yang tadi, biar nggak usah balik lagi putar video lagi, balik lagi. Jadi ibu udah tampilkan di sini pertumbuhan dari minggu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Nanti ikuti alurnya, diisi, kemudian yang terakhir juga sampai terakhir menemukan rumus, karena tujuan kita kan tadi menemukan rumus ya. Kemudian menghitungnya berapa pada tanaman juga pada minggu ke-12 ya, nanti bisa diketahui. Setelah selesai nanti yang terakhir menganalisis dan evaluasi. Kalian isi, ini merupakan bagian dari kesimpulan kita materi barisan aritmatika yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi silakan nanti kalian isi dengan kelompoknya. Ketika ada kesulitan boleh bertanya. Bisa dimulai? Bisa. Silakan untuk mencari informasi mengenai barisan aritmatika, boleh gunakan handphone atau smartphone kalian masing-masing. Tapi yang sesuai dengan petugas informannya saja. Siapa yang petugasnya di sini kan ada yang mencari informasi. Jadi nggak usah yang lima-limanya menggunakan handphone. Ya. Jika yang mencari informasinya 2 orang, silakan 2 orang boleh menggunakan handphone. Misalnya mau mengetahui barisan itu apa atau segala macam. Ya, paham ya? Ya, silakan boleh menggunakan handphonenya 2 orang saja atau 1 orang saja. Bisa dikerjakan? Ya, silakan kerjakan dari sekarang. Yang bawa buku paket boleh dilihat buku paketnya ya. Kalau misalnya nggak ada boleh dari smartphone, misalnya nggak dibawa. Tuliskan dulu kelompoknya. Kelompoknya udah di-fill. Ibu ingatkan HP hanya untuk materi ya, bukan untuk tiktokan atau mengecat yang lain. Ada apa? Yang mana? Yang katanya ini tuh sama yang ini tuh nggak ada jawabannya, ibu nggak nulis. Ya lanjutin aja, berarti yang ini ditulis. Berarti Kurang -1 karena ini kita menentukan rumus. berarti tinggal tulis ini. Tulis ulang aja. -1. Lanjutin ya.
bagian ini tuh ditulisnya gimana? Di sini. Jadi kalian kan tadi nyimak. Kira-kira yang diketahui apa aja? Iya, disimak kan udah. Nah, terus dari video itu kamu tuliskan di sini. Yang diketahuinya apa aja tadi? Terus yang ditanyakannya apa? Masih ingat nggak yang diketahuinya apa aja? Misalnya pertumbuhan tanaman juga minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, minggu ketiga berapa? Itu yang ditanyakannya yang itu tadi. Pas maju tuh yang ditanyakan Iya, yang tadi aku yang jauh. Iya, nanti kan boleh dituliskan ulang di sini boleh. Atau bahkan kata-kata yang lain juga boleh. nanti pas presentasi nanti baca ini yang jawab. Iya, iya. Nanti misalnya presentasi dibacakan aja, misalnya permasalahan yang apa yang diketahui dari masalah dari video. Kamu berarti jawab di situ nanti sebutkan. Terus yang ditanyakannya yang ini. Nanti kalau setelah itu selesai, nanti langsung ke sini aja. Karena kalau yang ini mah kan bagi-bagi kalian sendiri, nggak usah. Mesti langsung ke fase 3, fase 4, kemudian fase 5. Fase 3-nya nggak usah. Fase 3 nggak usah. Iya, karena fase 3 kan ini mah menurut kalian bagi-bagi tugas doang. Emang harus dikasih tahu, nggak usah kan? Ya, silakan diisi. Kemudian yang ininya kalian tuliskan bagiannya siapa aja nanti ya yang mau ke depan kan? Boleh. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan, ada yang sulit? Udah diisi semua? Nomor 1, 2. Coba lihat. Diisi dulu ya. Allah. Kesulitan Raffi? Apa? Mana? Nah, tadi kan kamu menyimak nih video. Kan ibu menyakitkan menemukan masalah nih. Nah, dari masalah ini kamu kemukakan aja apa yang kamu ketahui, yang sudah dijabarkan di sini tuh diketahuinya apa aja. Kemudian yang ingin ditanyakan dalam permasalahan itu apa? Ya, masih ingat nggak videonya? Masih ingat kan? Misalnya yang diketahuinya apa aja nih? Misalnya tadi tentang apa sih ini? Aritmatika. Tentang apa tadi menjelaskan apa video? Tanaman riukan pada minggu pertama berapa? Masih ingat?
minggu kedua berapa ya, berarti itu yang diketahui tulis saja. Iya, iya. Nanti yang ditanyakannya apa tuh ya, silakan ditulis. Pembagiannya sudah semua ini? Udah. Oh, belum. Ini juga nanti kamu siapa yang tugasnya mencari informasi boleh mengenai barisan aritmatika, deret gitu kan. Kemudian yang mencatatnya siapa, kemudian di sini hasilnya datanya berupa apa. Ya, silakan nanti yang maju 3 orang juga ini aja. Siapa yang bagian nanti moderator ini ya. Ya, paham ya? Bisa dipahami. Bisa dikerjakan ulang ya. Belum aja. Ya, makanya orang ini makan sengaja biar lama. Ini kan masalahnya. Masalah apa tadi? Masalah apa? Tentang apa? Cara mengetahui daripada minggu. Itu yang apa? Yang ditanya apa yang diketahui? Tuh, yang itu tuh, yang ditulisin sama Aini itu. Ditanya. Iya, berarti yang diketahuinya apa tadi? Yang Ibu paparin di video. Masih ingat nggak? Berarti ini kan yang ditanyakan kan yang keberapa minggunya? Yang ke minggu 12. Iya, berarti sebelum minggu ini berarti ada yang diketahui kan? Berapa? Minggu tak. Nah, iya. Kamu jabarin aja. Iya, pakai kata-kata sendiri boleh. Berarti yang diketahuinya itu apa aja? Masalah tersebut adalah tinggi tanaman Nah, pertama. ya, kan di sini ditulis nih. Tuh, nanti tinggal diin aja ke sininya. Jelas ya? Ya terus kalau ini yang itu. Yang ditanyakan. Boleh sama, boleh pakai kata-kata sendiri juga boleh. Oh iya. Ya. Kasih, Pak. Betul. Saling diskusi ya, jangan diem aja ya. Yuk, sudah? Ada yang sudah? Apa masih belum nih? 10 menit lagi ya. Habis itu kita presentase. Ini tuh bagian pas bagian ini tuh. Kenapa? Ini kan katanya kan minus ya. Ini 15 dari mana? Kan 15 ya, Bu? Ya, harusnya dari sini ke sini bedanya berapa coba? 4. Ini kamu benernya berapa? 4. Ya, berarti kalau 11 ditambah 4 berapa harusnya? 16. 15. Oh, udah 15 bener ya? Bener. Oh, Tapi ini kamu lanjut.
ini 7 kurang 2 kan 5. Harusnya 5 ya. Ibu kok salahnya harusnya 3 ya. Udah nggak apa-apa deh. Nanti juga nggak. Berarti ininya diganti lagi berarti 6 ya. Enggak, ini dikasih ganti 3 aja nantinya. Oh. Ganti 3 aja. Ini ganti 3 aja. Oh iya. Jadinya 3 soalnya kan sama ya itu 4 kan Bu. Jadi bingung bagian 7 dikurang 2. Iya benar 3. Ibu salah nanti ganti 3. Berarti yang lainnya harus kasih tahu ya cepetan. Diganti 3. 3 ya benar. Berarti ini 3 semua. Ininya ya benar. Ya benar itu masukku. Enggak usah. Betul ini. Betul ibu salah Ininya Indonesia. mau diganti enggak? Iya. Terus udah. Udah. Tapi bagian ini Bu sekarang maksudnya gimana? Ini diisi juga. Enggak, ini mah berarti ininya salah. Ininya 3 nih harusnya kan. Berarti ini tuh isinya di bagian Nah, ini hasilnya buat yang di sini. Oke. ini tuh Dibagi-bagi tadi yang 3 orang itu. Nanti kita maju ke depan ya, 3 orang itu aja. So, diisi aja namanya siapa aja yang bertugas. Jangan sampai diisi. Ini soalnya di sini harusnya ini 3 nih, 3. Minggu ketiga kan tadi itu ibu semuanya tadi. Nah, berarti nanti kalian menyebutnya di sini juga 3. 3. Iya kesininya mau dapat. Nah, kita tuh ngejelasin bagian mana? Ini 3 ini. Iya. Ini dijelasin semua nih, Bu. Dijelasin semua. Apanya? Ya enggak, ini depannya doang salah. Soalnya Enggak di dari sini- awal dijelasin semua. Dijelasin semua dari awal. Iya, nanti yang enggak aja misalnya ini berarti pertumbuhan minggu pertama berarti 3, 7, kamu ini gitu Nah, yang kan. ini tugas Bedanya berarti ini dikurang ini gitu. Dibacaan aja. Tugasnya mencari informasi itu apa? Terus nanti ya mendapatkan rumus ini aja. Sekiranya menurut kamu penting aja yang mana? cari informasi itu kayak gimana? Iya, mencari informasi tugasnya. Ya itu kayak misalnya yang bahasa di sini nih. Oh, bagaimana cara kamu belum diisi? Ayo diisi semua. Bisa 10 menit lagi. Iya. Ini aja Coba. satu doang, waktu doang. Iya, nanti kamu berarti cari aja tentang ini kan. Baris aritmetik itu apa? Nih kan ada yang nyari mana ya? Siapa yang tugasnya mencarinya? Kan ibu bilang dibagi-bagi nih. So, apa bahasa aritmatika? Kemudian apa bedanya dengan dari geometri kan? Ya, di sini ditulis. Berarti ini satunya kamu ganti dengan 3. Coba. Bedanya berarti kamu ganti 4. Di sini berarti ini berapa? Pokoknya ada di situ 2 diganti semua dengan 3. Ada 2 ganti semua dengan 3, angkat sini. Terus dihitung ulang ya. Dihitung ulang ya. Dihitung ulang. Awas. Ibu, berarti informasi itu yang baca materi. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya. Bu, ini tuh Dihitung hasil akhirnya berapa? Iya, dimasukkan. itu 3 kan? Iya, berarti itu diganti yang ada 2 diganti 3 semua tadi. Coba dulu dihitung ulang. Hasilnya bukan 46 berarti. Ini B-nya tetap 4 kan? Tetap. Oh iya. Jadi tuh B itu pembandingin ya, Bu. Selisih. Kalau Ada yang belum paham ta dengan instruksi LKPD-nya? Kok kayaknya banyak yang bertanya sih? Padahal udah jelas loh. Coba mana yang jelas lagi mana? ini dibacanya, Bu. Kan pas. Ya. Terus yang ini enggak usah dibaca. Ke 1 tadi berapa ke 1 tuh? Kedua dan ketiga. Berapa sok boleh? Ini enggak usah dibaca. Ini tadi itu salah, itu harusnya 3. Itu salah tadi. Ya salah nulis. Ganti semua berarti yang 2 diganti 3 semua. Terus yang mana yang lagi Ini pokoknya yang 2 ganti semua. Nih. terus Ini udah salah. Nah, ini masalahnya. Nah, berarti ini kan 3. Ini 3 itu ulang. 3. Nih, 3 semua. Dihitung ulang ya. Berarti bukan 46 hasilnya. berarti 3 tambah 4 berarti 47. Ya, boleh. Nah, terus berarti yang di sini udah enggak dia. Berarti sini 47. Ini tuh titik-titik Ini 3 berarti ini 3. 3. Ya, 3 11 sampai 47. Oke. Ya, paham ya? Ada lagi? La ilaha illallah, ini belum aja dari tadi kamu, Masya Allah. Ini berarti bagaimana cara mengetahui. Nah, kalau ini berarti kamu ini ngetahuin apa menanya? Mana ini? Ini menanya.
Iya, berarti ini tanya di sini. Kebalik. Yang diketahui berarti apa aja. Nah, berarti kan ini nih ketemu hari juga kan tadi. Minggu pertama berapa? Ini minggu pertama tadi berapa? 2 apa 3? 2. Minggu pertama 3. Itu salah nulis, benerin. parah sih. 3. Nanti kita Ini 3. tiga semua. Iya, sekarang semua 3. Ya, terus yang ininya berarti yang 2 ganti 3 semua. Nah, ini 3. Ya. Kemudian berikutnya Nggak usah tuh. ini 3 diganti semua. Oke, ini sama 3 semua nanti dihitung ulang. Iya. Ya, tinggal dihitung aja. So dihitung. Ini 3 berarti. Nah, ini bukan 46 berarti. So, dihitung. Kamu hitung ini, aku 12, 11 kan? Tinggal 11 aja kali 4 berapa? 44. 4 ditambah 3. Ya udah cuma beda 1. Nah. Berarti yang nanya siapa? Yang hasilnya kan sama 46. Itu siapa? Nagista bukan, Mas? Iya aku. Ya, nanti hasilnya 47 ya. Ya. Ada lagi? Hah? Gimana? Hasilnya? Iya, nanti ini yang benar. Ini. Oke, silakan dilanjutkan. So, yang mencari informasi nih, boleh silakan. Yang lainnya ini kan udah yang berarti yang 5 ini bagiannya siapa ini? Ini, tuliskan di sini. Tantanya mencarinya ini. Mencari. Ya, waktu diskusi 5 menit lagi. Setelah ini kita presentasikan ke depan. Sudah? Berapa hasilnya? Boleh. Pokoknya bebas, terserah apa hasil akhirnya ini, misalkan fase 4. Ya, dengan U3, B3, setelah perhitungan hasilnya ini boleh. Bebas aja lah cara menyampaikannya, mah. Ya, seinnya kamu. Misalnya dari sini aja pertumbuhan itu berarti dari 3, 7, 11, 15, kemudian UN, terus langsung ke sini boleh. Bebas aja kalau mau menyampaikan kan apa yang kamu dapatkan aja disampaikan. Nanti ya. Udah semua ini? Oh, udah. Oke. Nomor 4 udah ini. Udah, oke. Kelompoknya Divi udah selesai. Kelompok yang lain? Udah. Ini belum. Udah aja. Yang teliti ngerjainnya ada, yang belum diisi bilangnya udah. Ya. Rafli udah. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi. Oh ya, Rafli udah mulai nomor 5 terakhir tuh, menyusul. Siapa lagi? Win udah komplit. Berarti tinggal kelompoknya A ini. Coba. Nggak tahu pohon iu, ya boleh. Berarti minggu pertama berapa? Kalau nggak langsung aja. 3, 7. Bebas lah pokoknya, itu mau pakai kata-kata kalian sendiri ya. Sudah? Benar? Sudah semua? Belum. 2 menit lagi aja ya. Setelah ini kita presentase ke depan ya. Sudah? Oke. Sekarang presentasenya siapa yang mau mulai duluan? Siapa? Kelompok Divi? Boleh, udah siap? Yang lainnya selesai? Oke. Silakan untuk kelompok Divi maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Ini siapa? Pegang.
Sudah siap belum presentasinya? Yang lainnya sudah bisa menyimak? Soalnya nanti kita saling mengevaluasi ya. Ada yang bertanya, ada yang menanggapi, silakan. Yang aktif ya, nggak boleh kasih. Ya, silakan. Mau menyampaikannya seperti apa? Tadi banyak yang nanya seperti itu. Ya, bebas. Yang penting kalian mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan. Mau kalian dari awal sampai akhir boleh, mau yang menurut kalian penting-penting saja boleh. Nanti yang sekiranya kurang jelas bisa ditanyakan sama teman-teman kelompoknya. Ya, paham ya? Bisa dimulai? Ya. Silakan Diti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Jabar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Delita Ramadhani sebagai moderator dan teman saya Divi Anggita sebagai pemateri dan Putri sebagai notulen. Baik, saya sebagai pemateri akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, dari yang pertama, apa yang kita ketahui dari masalah? Yang kami ketahui dari masalah tersebut adalah tinggi tanaman riu di minggu ke-1, kedua, dan ketiga. Bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa yang ditanya dari masalah? Jawabannya adalah bagaimana cara mengetahui panjang tanaman riu pada minggu ke-12. Jadi saya akan menjawab Jadi saat minggu pertama tinggi tanaman riu adalah 3 cm. Lalu minggu kedua yaitu 7 cm. Minggu ketiga yaitu 11 cm. Minggu keempat yaitu 15 cm. Dan seterusnya sampai minggu ke-12. Jadi langsung ke sini aja dah. Mari kita tentukan susunan bilangan pada U1, U2, U3, U4 sampai U seterusnya. Nah, U1 yaitu atau minggu pertama yaitu adalah 3. Lalu U2 sama dengan U1 ditambah 4 sama dengan U1 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan 4. Lalu U3 sama dengan U2 ditambah 4 sama dengan U1 ditambah dalam kurung 2 dikurangi 1 sama dengan 4. U4 sama dengan U3 tambah 4 sama dengan U1 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 4. Dan seterusnya mencapai UN sama dengan U1 ditambah N dikurangin 1 sama dengan 4. Lalu pertanyaannya adalah berapakah pertumbuhan tanaman pada minggu ke-12? Diketahui bahwa U1 sama dengan A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah U12. Dijawabnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangin 1 sama dengan B. U12 sama dengan 3 ditambah 2 dikurangin 1 sama dengan 4. Lalu U12 sama dengan 3 ditambah 11 tambah 4. Dikali 4. Lalu U12 sama dengan 3 ditambah 44. Jadi U12 jawabannya adalah 47 cm. Lalu kita menganalisisnya. Di sini ada 5 pertanyaan, yaitu 1. Bagaimana pola barisan aritmatika yang terbentuk dari permasalahan di atas? Jawabannya adalah 3, 7, 11, dan seterusnya sampai 47. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menentukan selisih di antara dua suku? Yaitu jawabannya adalah dengan menggunakan rumus B sama dengan U2 dikurangin U1.
Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara menentukan suku ke N barisan aritmetika? Jawabannya adalah dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Jelaskan pengertian barisan aritmetika dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi jawabannya adalah barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tak di antara suku-sukunya yang berdekatan. Sedangkan deret aritmetika adalah jumlah suku ke N pertama pada barisan aritmetika. Lalu pertanyaan terakhir adalah apakah 2, 4, 8, 16 termasuk barisan aritmetika? Jawaban saya adalah bukan, karena selisihnya tidak sama. Ada yang ingin menanggapi? Saya. Boleh tidak itu 12-nya menghitungnya? Boleh tidak jika menghitung 12-nya menggunakan cara apa ya? Cara biasa saja. Misalnya itu kan 3, 7, 11. Kan sisinya 4, jadi tinggal tambah-tambahkan saja. Sampai U12 itu menjadi 47, kan hasilnya sama. Baik, akan dijawab. Jelas nggak pertanyaannya? Jelas nggak? Kalau enggak nanti ibu bantu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nagisa. Boleh-boleh saja. Akan tetapi, jika yang ditanyakan U50 atau U100, apa kita harus menambahkan sampai ke suku tersebut? Kan tidak efisien waktunya. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan rumus barisan aritmetika saja. Apakah jelas? Apakah ada yang ingin Bertanya lagi? Ajeng. Ada lagi bertanya yang mau menanggapi kelompok lain, silakan. Kelompoknya Rafli diwakili oleh Ajeng, silakan. Baik dari Enggak, ada yang ditanyakan lagi. ada yang ditanyakan lagi? Silakan, ada yang tanyakan? Tidak ada. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus buat teman-teman kita yang pertama kali ngaji. Boleh duduk. Ibu bahas dulu ya sebentar ya sebelum lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, ini menanggapi tadi pertanyaan dari teman kalian. Bagus sih pertanyaannya ya. Tadi yang pertanyaan siapa? Yang pertama Nagista. Sampai bingung Nagista ya. Pertanyaan siapa dulu menguraikannya sih saya Nagista. Ya, kata Nagista. Nih, kan kita menghitung barisan misalnya. Yang pertama katanya diketahui kata Divi berapa Divi yang pertama? 3. Minggu pertama 3. Berikutnya 7. Berikutnya 11. Sampai ke minggu 12, gitu kan? Ya. Ya, gimana kata Nagista kalau menghitungnya pakai cara biasa atau manual saja? Kan kita sudah tahu nih, dari kesini bedanya berapa selisihnya? 4. Ini 4 ya. Sekarang gimana kalau misalnya 3 sih, ditambah aja sih 7. Ditambah maksudnya 4 lagi kan? Ya, 4, 7. 4 lagi berapa? 11. 4 lagi berapa? Gitu kan? Sampai ke 12, ketika itu maka sampai ke sini dapatnya 47. Misal ditambahin kan U1 nih, U2, U3, ke sini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, kesininya nanti sama, hasilnya 47 sampai ke suku 12. Gimana caranya Bu? Kalau gini boleh enggak? Kemudian ditanggapin atau misalnya dijawab oleh siapa tadi? Anggun apa siapa tadi? Oh aja, boleh saja katanya aja. Tapi kalau misalkan hitungannya sedikit, kalau 12 kita masih bisa tambah menghitung tambah. Tapi nih kalau misalnya kata Ajeng yang ditanyakannya suku ke 50, minggu ke 50, gimana? Mau menghitung tempat ya papan tulis kan, apalagi suku 1 sampai 100 misalkan, yang ditanyakan suku 100, apalagi lebih lama lagi kan? Makanya supaya lebih efisien kita menghitungnya pakai rumus saja, yaitu rumusnya tadi apa? Untuk mencari suku ke N berapa? Menggunakan rumusnya apa? K
dengan B. Salah ya, ingat ini adalah perkalian. Jadi diingat nanti Devi ya. Yang lainnya juga dalam menyebutkan lambang matematika harus teliti karena kalau enggak bisa fatal perhitungannya. Paham ya? Tadi udah ya kelompoknya Devi sampai situ aja kan? Ya lanjut berikutnya siap. Kelompok kedua siapa? Siapa yang mau maju? Kelompoknya 2 boleh siapa aja. Nah ini boleh, Queen Salwa Rafli boleh silakan yang cowok. Perwakilan. Lewat sini susah ya kabel belakang. Ini Pak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kalkulus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator, Rafli Siosi, dan teman saya sebagai informan, dan teman saya Roisa sebagai notulen. Apa yang diketahui dari masalah? Berdasarkan masalah di atas, identifikasi masalah tersebut dengan menuntutkan yang diketahui dan ditanya. Yang kita ketahui dari tanaman bunga Rio dari minggu ke-1 sampai 12, dari minggu 1 2 cm, minggu kedua 7 cm, minggu ketiga 11 cm, dan minggu 12 belum diketahui. Apa yang ditanya dari masalah? Berapa tinggi tanaman bunga Rio minggu ke-12 selanjutnya? Pertumbuhan tanaman pertama dengan minggu pertama 3, pertumbuhan tanaman minggu kedua 7, pertumbuhan tanaman minggu ke-3 dengan 11, pertumbuhan tanaman ke-4 dengan 15, pertumbuhan tanaman minggu ke-N dengan UN. Terus gimana? Mari kita temukan susunan bilangan pada U1, U2, U3, U4, dan U seterusnya. U1 3, U2 sama dengan U1 ditambah 4, U1 sama dengan U1 ditambah 2 kurangi 1 dikali 4. U3 sama dengan U2 ditambah 4 sama dengan U1 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 4. U4 sama dengan U3 ditambah 4 sama dengan U1 ditambah 3 kurangi 1 dikali 4. Dan seterusnya. UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali 4. Ya. Coba selidiki apakah jawaban sementara yang kalian buat benar atau salah. Jika salah, perbaiki menggunakan informasi yang telah didapatkan. Berapakah pertumbuhan tanaman pada minggu ke-12 diketahui? U1 sama dengan A sama dengan 3, B sama dengan 4. Ditanya U12. Dijawab UN sama dengan 3 ditambah N dikurangi 1 dikali 6. U12 B N kurang 1 kali B. N dikurangi 1 dikali B. U12 sama dengan 3 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 4. U12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 4. U12 sama dengan 3 ditambah 44. U12 44 cm. 47 cm. Setelah diskusi percobaan Setelah berdiskusi,
Coba presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas mengenai permasalahan di atas sebagai kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. 1. Bagaimana pola barisan aritmetika yang terbentuk dari permasalahan di atas? 3, 7, 1, dan 11 dan 47. 2. Bagaimana cara menentukan selisih di antara dua suku? Dengan menggunakan rumus B sama dengan 42 min 41. 3. Bagaimana cara menentukan suku ke N barisan aritmetika? Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Jelaskan pengertian barisan aritmetika dengan menggunakan bahasamu sendiri. Dan apa bedanya dengan deret aritmetika? Barisan aritmetika adalah susunan angka dengan selisih konstan, sedangkan deret aritmetika adalah jumlah angka-angka dalam suatu barisan. Apakah 2, 4, 8, 16 termasuk barisan aritmetika? Jelaskan alasanmu. Bukan, karena bedanya tidak sama. Apa ada yang ingin menanggapi? Dengan menggunakan rumus yang sama, ditulis. Tiga. Udah, Bu. Bisa dipahami? Ya, oke. Silakan. Sekarang lanjut yang kelompok berikutnya, silakan ditutup dulu atau ditanyakan dulu. Ada yang masih bertanya enggak? Kalau enggak ada, silakan di. Masih ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dihapus. Barangkali nanti kelompok lain. Ya, silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok geometri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Angundrana, saya sebagai moderator, teman saya Wetno sebagai pemateri, dan teman saya Aini sebagai notulen.
yang diketahui dari masalah? Proses untuk menentukan akar, penyebab masalah, dan mengembangkan pertanyaan masalah yang terinci. Apa yang ditanya dari masalah? Bagaimana cara mengetahui panjang tanaman riu pada minggu ke-12? Minggu pertama 3, minggu kedua 7 ya. Dan minggu ketiga 11. Minggu keempat U15 dan seterusnya pertumbuhan minggu ke N dengan UN. Perhatikan tabel di atas. Setiap dua suku berurutan pada barisan di atas tentunya mempunyai selisih berapa selisih. U2 kurang U1 7 min 3, U3 dikurang U2 11 min 7, U4 min U3 15 min 11, dan seterusnya UN min U1 min UN min 1, UN kurangi UN min 1. Setiap dua suku yang berurutan pada baris bilangan tersebut memiliki selisih yang sama, yaitu 4. Selisih dinotasikan dengan B. B sama dengan U2 min U1 sama dengan 7 min 3 sama dengan 11 min 7 sama dengan 15 min 11. Mari kita temukan susunan bilangan pada U1, U2, dan U3, dan U4, dan UN. U1 sama dengan 3, U2 sama dengan U1 plus 4 sama dengan U1 plus 3 min 1, 4. U3 sama dengan U2 plus 4 sama dengan U1 plus 7 min 1 kali 4. U4 U3 plus 4 U1 plus 11 min 1 kali 4, dan seterusnya UN U1 plus N min 1 kali 4. Jika U dimisalkan A dan selisihnya dengan B, maka UN A plus N min 1 kali B. Berapakah tumbuhan tanaman pada minggu ke-12? Diketahui U1 A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. U12, ditanyakan U12. UN A plus N min 1 kali B. U12 sama dengan 3 plus 12 min 1 kali 4. U12 3 plus 11 kali 4. U2 13 plus 3 U12 3 plus 44 U12 47 cm. Mengenai permasalahan di atas sebagai kesimpulan dari materi yang kita pelajarin hari ini. Bagaimana pola barisan aritmetika yang terbentuk dari permasalahan di atas? Jawabannya 3, 7, 11, 15, dan 47. Bagaimana cara menentukan selisih di antara dua suku? Jawabannya adalah menggunakan rumus B sama dengan U2 min U1. Bagaimana cara suku ke N barisan aritmetika? Jawabannya adalah menggunakan rumus UN A plus N min 1 kali B. Jelaskan pengertian barisan aritmetika dengan menggunakan bahasamu sendiri dan apa bedanya dengan aritmetika. Barisan bilangan yang memiliki selisih tepat antara sukunya yang berdasarkan, sedangkan di aritmetika adalah jumlah suku N pertama pada bilangan aritmetika. Apakah 2, 4, 8, 16 termasuk barisan aritmetika? Jelaskan alasanmu. Bukan karena memiliki beda yang tidak sama.
Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau menanya, bagaimana jika kita ingin mengetahui jumlah semua barisan itu ada berapa? Jika Anda memperhatikan yang sudah dijelaskan oleh Retno, maka Anda bisa mempelajarinya dengan rumus deret. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau kalau gitu kami tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, Ibu rasa semakin kesini karena semakin lebih paham. Kayaknya yang terakhir mah gak ada pertanyaan kayaknya. Coba telepon Nabista. Yuk, maju. Kelompok dari trigonometri. Soalnya dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu simak sebenarnya udah semua ke materi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok trigonometri ingin menyampaikan jawaban-jawaban yang ada di soal ini. Saya Queen Saderbi sebagai moderator, Nagiesta sebagai pemateri, dan Shirley sebagai notulen. Terdapat 5 soal yang ada menganalisis dan mengevaluasi. Yang ke-1, bagaimana pola barisan aritmatika yang terbentuk dari permasalahan di atas? Jawabannya 3, 7, 11, dan seterusnya sampai 47. Bagaimana cara menentukan selisih di antara dua suku? Dengan menggunakan rumus B sama dengan U2 dikurangi U1. Nomor 3, bagaimana cara menentukan suku ke N barisan aritmatika? Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Jelaskan pengertian barisan aritmatika dengan menggunakan bahasamu sendiri dan apa bedanya dengan deret aritmatika. Jawabannya, barisan aritmatika adalah susunan bilangan yang memiliki selisih tetap. Deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pertama dalam aritmatika. Yang terakhir, apakah 2, 4, 8, dan 16 termasuk barisan aritmatika? Jelasan alasanmu. Bukan, karena memiliki selisih yang berbeda. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Jelas semuanya? Silakan. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami tutup presentasi dari kelompok trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah tampil, Ibu apresiasi sekali ya. Kan belajar, ya meskipun Ibu pelajarannya matematika, tapi belajar mempresentasikan ke depan, gak hanya kayak yang pelajarannya berupa teori atau gimana ya. Sekarang lanjut ya, Ibu akan mengevaluasi dulu tadi yang kalian presentasikan di depan masing-masing kelompok ya, dari awal sampai akhir. Sebenarnya ya dalam presentasi ini sudah mencakup semua materi yang ada di barisan aritmatika. Coba Ibu tanya, kalian tadi belajar membuat apa saja di dalam LKPD itu? Pertama, kalian apa yang paling pertama aja deh dari dalam video kalian, di situ langkahnya apa aja coba? Mengetahui atau ya mengetahui sesuatu atau permasalahan yang ada. Ya kemudian belajar, kalian bertanya seperti apa. Ya kemudian apalagi setelah itu? Belajar membuat atau merumuskan ya. Ya, rumuskan barisan aritmatika dari apa lagi itu? Dari mana? Dari sebuah masalah tentang pertumbuhan tanaman riu. Yang terakhir kemudian apa? Mengembangkan atau menjawab. Jadi yang pertanyaan tadi terjawab tidak? Terjawab. Berapa hasilnya? Ya, dari rumus yang sudah diketahui. Kemudian yang terakhir, itu pertanyaan yang paling terakhir Ibu tadi menyimak ya. Siapa tadi yang tanya? Shirley.
Apa sih Bu kalau barisan jumlah itu gimana cara mengetahui barisan ketika itu dijumlahkan? Nah itu ya merangsang kita atau untuk kita pelajari di materi berikutnya tentang deret aritmatika nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi itu evaluasi keseluruhannya. Sekarang coba kita sama-sama menyimpulkan ya pertemuan kita hari ini itu sekiranya apa aja yang sudah nyangkul, yang sudah ada di dalam pikiran kita, yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang mau menyebutkan kesimpulan? Coba yang pertama. Kira-kira kita belajar hari ini itu apa aja tadi tuh? Boleh? Ini mau? Nggak ada yang mau, nggak ada yang tahu. Ya udah bareng-bareng aja ya. Ya, coba pelajaran pertama yang kita dapatkan hari ini tentang apa? Iya, barisan aritmatika itu apa? Sudah ada kan di situ kalian mencarikan tadi prosesnya? Apa coba barisan aritmatika? Boleh. Barisan aritmatika adalah selisihnya tetap. Apa bedanya dengan deret? Coba tadi. Deret jumlah suku ke n pertama dalam aritmatika. Iya, kalau jumlah adalah jumlah dari barisannya tersebut. Ya, kemudian kita dapatkan apa lagi? Suku. Suku ke n barisan aritmatika itu apa? Rumusnya gimana? UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1, kemudian dikali dengan B. Dengan B-nya sama dengan 4 rumusnya kan? Ayo rumusnya. U2 dikurangi, dibaca di LKPD-nya kan ada, kalian mencari sendiri. Iya, U2 dikurangi dengan U1. Ya, berikutnya Ibu nanya lagi. Kegunaan barisan aritmatika itu apa aja tadi? Bisa menghitung. Bisa menghitung skala dan kerugian. Betul, menghitung apa lagi? Apa lagi tadi? Menghitung apa lagi? Ayo. Besarnya jumlah tabungan ya atau lain-lain. Ya, kita simpulkan saja ya pada dasarnya ini kesimpulannya ya. Lihat ini kesimpulan kita pada hari ini. Ya. Kesimpulannya adalah di sini barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih. Dua suku berurutan yang sama. Kalau berbeda berarti bukan barisan aritmatika. Nanti ada lagi tentang barisan geometri. Berikutnya adalah di sini barisan aritmatika mempunyai rumus. Tadi kan UN sama dengan A. A-nya sebagai apa ini? Suku pertama, betul ya, atau suku U1 sama aja, U1 itu sama aja dengan A. Kemudian ditambahkan N kurangi 1 dikali dengan B. B-nya adalah beda suku atau selisih, betul. Nah, sekarang barisan aritmatika dapat digunakan dalam memecahkan masalah kontekstual. Apa sih masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah nyata ya? Apa aja di sini? Menghitung pertumbuhan seperti tadi kan ya, pertumbuhan tanaman bisa. Menghitung denda karena terlambat mengembalikan buku perpustakaan. Oh bisa Bu, bisa. Kalian coba lihat di YouTube ya, searching banyak kok. Kemudian menghitung panjang potongan tali juga bisa. Menghitung besar gaji karyawan, menghitung tinggi anak tangga dan yang lain sebagainya. Ibu sudah rangkumkan materinya, nanti Ibu share ke grup kalian sebagai bahan untuk belajar di rumah. Ya, paham ya? Nah, untuk materi berikutnya adalah kalian nanti akan melakukan project. Materi berikutnya berupa deret aritmatika, tapi untuk nantinya dalam memenuhi tugas asesmen sumatif namanya. Ya, kalian membuat project berupa alat peraga. Tahu nggak alat peraga? Ya, nanti kalian boleh searching, banyak sekali contohnya. Alat peraga mengenai barisan aritmatika jenisnya banyak, satu kelompok satu dikumpulkan sebelum nanti kalian ujian. Ya, paham ya? Bisa ya? Nanti searching, kalau nggak bisa nanya ke Ibu. Ya, paham? Bisa dipahami. Nah, sekarang nanti yang terakhir, apa sih kegiatan kita hari ini? Post test. Ya, silakan kita atau kalian buka handphonenya. Ibu juga nanti ngirimkan linknya ke kalian. Ya, nanti Ibu kirimkan post testnya, linknya. Semoga ini hasilnya lebih baik daripada tes ya. Bisa dibuka sudah? Ibu kirimkan linknya ya. Sudah terkirim? Sudah, silakan diisi dulu ya.
Pertama post test duluan, nanti setelah ini ada refleksi, penilaian terakhir. Sudah? Enggak bisa ya udah. Asal aja jangan apa-apa. Jawabannya itu ya bukan itu ya udah bukan ya bukan itu jawabannya. Sudah? Sudah? Belum boleh lagi. Dua menit lagi untuk post test. Udah ibu ajarin harusnya mau bisa cepet. Udah dibahas jadi harusnya cepet ya. Tik 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 tik. Sudah? Ya, sudah? Nah, bagi yang belum masih ada 1 menit. Yang sudah Ibu kirim lagi untuk refleksi ya. Ya, langsung dikirim kalau sudah. Yang berikutnya Ibu share untuk link refleksi. Link refleksi udah Ibu kirim, udah masuk ya, silakan dibuka.
Udah, nggak apa-apa. Ada kan siapa nama Anda gitu kan? Emang nggak ada ta? Oh ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Refleksi sudah? Sudah. Sudah? Coba Ibu lihat, ada enggak yang bisa dibuka atau kendala? Semuanya punya ini kuotanya? Kuotanya memenuhi. Kalau nggak ada silakan hotspot sama temennya. Sedikit kok refleksinya. Nggak makan kuota banyak. Sudah. Refleksinya yang jujur ya. Gimana? Ini tuh pembelajarannya sekolah-sekolah yang berkualitas ya. Ya kalau kita mah nggak bisa, makanya ibu tetap aja nggak apa-apa. Kalau pakai kayak gini malah anak-anak pada nggak mau, nggak bisa bu. Iya udah ngerti ini. Tapi pura-pura aja. Pembelajaran kayak gini pusing, saya biasanya aja. Tapi pura-puranya bagus aja. Oh iya bisa. Udah Rafli? Ilham? Divi, kelompoknya udah? Udah semua? Udah. Sambil nunggu yang lainnya dulu ya. Ada yang masih belum? Coba sambil menunggu yang lainnya, ada yang mau disampaikan tidak pembelajaran hari ini? Tidak, jelas ya. Sambil silakan boleh searching mengenai tadi Ibu menyampaikan tentang tugas proyek, boleh ya. Barangkali ada yang ditanyakan mengenai tugas proyek, boleh ditanyakan ke Ibu. Membuat alat peraga tentang barisan dan deret aritmetika. Sudah ya? Sudah semua? Sudah? Boleh silakan ditutup ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita sudah mempelajari prosesnya dari awal sampai dengan akhir ya. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap yang nggak masuk ya bisa masuk dan bisa kumpul lagi dengan kita ya, dan tentunya bisa lebih baik dari yang hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, mohon maaf misalkan ada yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.